Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Saudara sekalian, kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema, yaitu rencana Allah untuk membangun kerajaannya. Ini merupakan rangkaian khotbah untuk menyambut Thanksgiving. Terambil dari Wahyu 5 ayat yang ke-10, kemudian kita akan melihat juga dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Kita sama-sama akan menyimaknya di layar yang tersedia. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Mulai dari Wahyu yang ke-5. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kemudian dari 1 Petrus yang kedua. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, kisah dari 3 kerajaan Tiongkok kuno memang sudah sering kita dengar. Tetapi tahukah saudara, setelah kisah dari 3 kerajaan Tiongkok kuno tersebut, kerajaan-kerajaan di Cungkuo itu kemudian menjadi terpecah kembali. Dan kalau misalnya kita lihat pada masa di tahun 564 Masehi, di dinasti Qi Utara, itu hiduplah seorang jenderal muda yang bernama Cao Cangkong. Nah, ia adalah keponakan dari kaisar yang menjabat pada saat itu. Uniknya nih saudara, uniknya. Dia itu memiliki wajah yang sangat ganteng. Ya beda tipis lah sama saya kayak gitu ya. Beda-beda 11-12. Dan dia itu bukan hanya ganteng. Tetapi konon katanya kegantengannya itu mengalahkan wanita yang paling cantik pada saat itu. Yang hidup di masa itu. Dan uniknya lagi saudara. Cao Cangkong ini punya tabiat yang baik. Rendah hati dan sangat dipuja oleh masyarakat. Nah saking gantengnya orang ini, dia pergi ke medan perang itu harus memakai topeng. Kenapa? Supaya orang-orang itu takut kepada Cao Cangkong. Kalau lihat yang perang, wah orangnya ganteng nih. Kayak misalnya, gak sebut merek lah, orang-orang Korea Selatan gitu ya, K-pop. Wah gak takut kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat yang pakai topeng yang seram, bisa takut. Nah selain memiliki wajah yang rupawan, yang ganteng, ternyata ia juga adalah seorang yang jago bela diri. Nah konon katanya ketika berada di kota Qinyong, waktu kota Qinyong itu diserang sama dinasti Zhou, dia itu menghadapi dinasti Zhou yang mengirim 100.000 prajurit, dia menghadapinya dengan 500 orang saja. Ketika sampai di pintu gerbang kota Qinyong, orang-orang pada bertanya, ini siapa yang pakai topeng? Tetapi ketika dia melepas topengnya, rakyat itu kemudian pada berteriak, itu jenderal kami, itu jenderal kami tidak menelantarkan kami katanya. Dan akhirnya rakyat itu beserta dengan para prajurit keluar mengalahkan dinasti Zhou. Rakyat itu pada bangga semua. Memiliki jenderal muda, ganteng, baik hati, jago kungfu. Dan mereka itu bahkan membuat lagu dan tari-tarian untuk Cao Cangkong. Selain itu Cao Cangkong juga setia ternyata. Ketika dia diberi hadiah 20 selir, dia hanya mengambil 1 orang saja sebagai istrinya. Tetapi naas di umur 30-an yang terbilang masih sangat muda, Cao Cangkong itu mati diracun
oleh sepupunya sendiri yang naik tahta sebagai kaisar karena sepupunya itu insecure. Tetapi orang-orang Tiongkok itu merasa bangga karena punya pahlawan seperti Cao Cangkung. Nah, kita yang mendengar kisah ini pun mungkin juga kecipratan merasa bangga. Karena ternyata leluhur kita itu ada kisah kepahlawanan seperti ini. Saudara, perasaan bangga ini jugalah ternyata yang dirasakan oleh bangsa Israel. Ketika bait suci itu baru pertama kali ditahbiskan. Itu baru selesai dibangun dengan sangat megah di zaman Raja Salomo. Kalau misalnya kita lihat di 1 Raja-Raja yang ke-8, mereka itu bersuka cita karena Allah itu hadir dalam awan kemuliaan bersama-sama di tengah-tengah mereka. Mungkin kalau saya hidup di zaman itu, mungkin saya akan ngomong ke anak cucu saya setelah puluhan tahun juga. Kamu sudah pernah lihat awan kemuliaan Allah belum? Kalau Akong mungkin sudah pernah loh, udah pernah lihat loh ya awan kemuliaan Allah. Wah, Akong rasanya bangga menjadi umat pilihan Allah. Mungkin kita akan menceritakan kisah itu kepada anak cucu kita seperti itu. Ada perasaan bangga. Dan tahukah saudara, melalui cerita-cerita itulah kemuliaan Allah kita itu dimasyurkan. Kemuliaan Allah itu diceritakan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal siapa itu Allah yang sejati. Inilah yang seharusnya kita lakukan, kita ceritakan sebagai umat Allah. Kenapa tidak bangga? Kita lihat saja perjalanan progres dari rumah Allah itu sendiri. Mulai dari kita lihat para bapak iman yang tidak memiliki apa-apa, Abraham, Ishak, Yakub yang kehidupannya mengembara. Melalui mereka terbentuklah umat pilihan Allah. Karena Allah mengasihi mereka. Sesudah dipilih Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang ada di tanah Mesir. Dan Allah berkenan untuk diam di tengah-tengah mereka di dalam kemah suci. Nah, kemudian itu berlanjut ke bait Allah, bait suci. Di zaman Raja Salomo, Allah berdiam di tengah-tengah mereka. Tetapi sekarang bait Allah itu sudah tidak ada. Allah Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Nah, itu ayatnya bisa saudara catat. Nah, saya akan buktikan. Kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Maka sampai di sini saudara kita melihat bahwa sebenarnya bait Allah itu bukan bicara ngomongin soal yang namanya materi atau fisik gedung semata. Bukan. Tetapi lebih kepada aspek individual. Yaitu diri kita sendiri dan juga komunal. Yaitu gereja. Maka pada hari ini kita akan belajar dari 2 hal di dalam 1 Petrus 2 ini. Poin pertama. Ketika kita berbicara mengenai rencana Allah untuk membangun kerajaannya, maka kita melihat bahwa gereja itu menjadi fungsi sebagai rumah rohani. Sebuah bangunan itu tidak akan tercipta dengan sendirinya. Pasti ada proses. Perlu ada proses yang lama di dalam mendirikan sebuah bangunan. Bagaimana dengan bangunan rohani, yaitu gereja? Yang pertama kita melihat bahwa rumah rohani itu sebenarnya melibatkan orang-orang yang sudah bertobat. Di ayat ke-5 Petrus itu berkata demikian. Kita ini adalah batu-batu yang hidup. Saudara perlu diketahui bahwa tidak semua batu itu cocok untuk pembangunan rumah rohani. Hanya batu-batu hidup saja yang digunakan oleh Allah untuk membangun bangunan rohani itu. Tidak semua orang yang rajin ke gereja secara otomatis lantas kemudian menjadi bagian dari rumah rohani. Saudara, tanpa pertobatan, ini kita harus simak baik-baik. Tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita itu tidak akan berguna di dalam rumah rohani. Dengan kata lain, Paulus ingin menunjukkan bahwa pembangunan secara komunal itu harus didasari dari pertumbuhan dari pertobatan individual terlebih dahulu. Dan yang kedua, saudara, kita akan melihat bahwa rumah rohani itu membutuhkan orang-orang yang mau datang kepada Kristus. Nah, sepatutnya kita menafsirkan ini kalau misalnya Pak Petrus itu mengatakan kita itu seharusnya memiliki kerinduan yang sangat besar kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat bernilai di dalam kehidupan kita. Petrus itu mengambil contoh di ayat yang kedua. Kita itu harus menjadi seperti bayi yang selalu menginginkan air susu. Maka kita pun juga harusnya memiliki sikap demikian. Kita itu menganggap bahwa Yesus itu adalah yang paling indah daripada segala-galanya di muka bumi ini. Kita menginginkan Kristus karena Kristus itu sangat berharga. Darinya kita mengecap yang namanya kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita.
Dia adalah batu pilihan yang berharga di dalam kehidupan kita. Bernilai di mata Allah dan juga bernilai di mata manusia. Kita hanya bisa menjadi batu-batu yang hidup kalau kita itu terus-menerus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga saudara, kita akan melihat bahwa sebuah rumah itu sangat bergantung kepada batu penjuru, batu fondasi. Dan batu penjuru itu adalah Kristus. Jadi Kristus itu bukan sembarang batu saudara. Tidak peduli ada berapa banyak batu yang dipergunakan untuk satu rumah. Kalau seandainya tidak ada Kristus di dalam bangunan rohani, maka batu itu akan menjadi batu yang sia-sia. Karena itu sudah sepatutnya kita semua memiliki hasrat untuk datang kepada Kristus. Nah, ini permasalahannya begini. Orang-orang anti Kristus ini sangat memahami hal ini dengan baik loh. Kenapa? Mereka punya mindset kalau dalam diskusi apologetika, mereka punya mindset begini. Serang dan runtuhkan saja Yesusnya atau Kristusnya, maka kekristenan akan hancur berkeping-keping. Tetapi sampai hari ini Kristus tidak tergoyahkan. Amin saudara. Bahwa Kristus itu berdiri teguh di dalam bangunan rohani. Berdiri teguh di dalam hati kita. Maka dari itu sampai hari ini kita pun juga harusnya menganggap Kristus itu bernilai di dalam hidup kita. Bernilai di dalam hati kita. Saudara, gereja itu adalah imamat yang kudus dan nilai kerajaan itu hadir di dalam gereja, di tengah-tengah kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya disamakan dengan bait Allah saudara. Tetapi juga dengan para imam yang melayani di bait Allah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di poin yang kedua. Jadi keterlibatan orang-orang Kristen di dalam kerajaan Allah itu bersifat aktif, tidak bersifat pasif. Memang jika kita melihat di dalam perjalanan kehidupan umat Allah, ada naik turunnya dan seringkali kita melihat ada kegagalan. Contoh misalnya kita melihat Abraham, Daud, mereka gagal di dalam soal keluarga. Bangsa Israel pun juga pernah gagal ketika mereka menolak Allah sebagai raja dan malah berseru mengangkat tangan malah memilih Saul sebagai raja mereka. Dan gereja pun ternyata di Perjanjian Baru juga pernah gagal ketika di zaman abad pertengahan mereka itu membangun kerajaannya sendiri, bukan melaksanakan misi kerajaan Allah. Tetapi hal ini saudara tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak membangun kerajaan Allah. Justru kita harus semakin giat untuk membangun kerajaan Allah yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Di dalam diri kita terlebih dahulu kita harus bangun bangunan rohani itu, baru kita membangun gereja kita yang sifatnya komunal. Saudara, ketika membicarakan mengenai bangunan, saya teringat akan satu hewan. Ini namanya berang-berang, saudara. Berang-berang ini membangun rumahnya di atas sungai. Ya, tetapi untuk mengerjakannya pertama kali itu mereka harus membendung sungai itu terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara berang-berang itu membangun bangunan? Tentu saja bahan bakunya yang perlu mereka siapkan adalah bukan semen ya, batu, lumpur, dan juga batang pohon. Itu mereka mesti potong-potong juga kayak gitu. Nah, bagaimana cara memotongnya? Bukan pakai gergaji, tetapi pakai gigi mereka. Digigitin terus itu pohon sampai pohon itu tumbang kayak gitu. Nah, perlu diketahui mereka itu melakukan pekerjaan penebangan pohon itu dengan penuh kesabaran. Dan lama membuat bendungan itu sekitar 2 minggu sampai beberapa bulan. Tergantung besar, lebarnya, luasnya sungai tersebut. Jadi mereka memotong pohon tersebut lalu membawanya ke sungai, dibangun dari tepinya, lalu sampai ke tengah. Ketika bendungan itu sudah jadi, maka gambarnya akan terlihat seperti ini. Jadi air itu terbendung gitu ya, kayak waduk. Dan lama-lama air itu kemudian akan menjadi lebih tinggi. Nah, itu belum selesai pekerjaan mereka. Kalau airnya semakin tinggi, mereka juga harus mengokohkan bangunan tersebut supaya tidak bocor, tidak terjadi rembesan air. Saya pernah lihat satu video di mana berang-berang itu ketika berang-berang pemula ya, masih newbie, masih novice. Dia itu bangun sendirian, itu sarangnya itu tengah-tengah. Tapi kemudian aliran sungai itu tiba-tiba menjadi deras, menghantam semua itu sarangnya. Apa yang terjadi? Berang-berangnya apa berkata, waduh cilaka. Udahlah aku gak mau bangun lagi lah, biar yang lain bangun. Enggak. Berang-berangnya itu tetap dia akan kumpulkan lagi kayu, batu, tapi dia akan belajar dari pengalamannya. Dia akan terus membangun sarangnya. Karena dia tahu, kalau seandainya musim dingin nanti tiba,
dia tidak bisa membangun lagi. Dia akan mati. Saudara, banyak yang bisa kita pelajari dari hewan ini, dari berang-berang. Misalnya kita belajar yang namanya arti kesabaran, kegigihan, teamwork, serta pengorbanan. Ini kita bisa aplikasikan dalam upaya kita membangun kerajaan Allah. Dan berang-berang itu juga bukan sifatnya itu tidak menggerutu ya, karena memang dia tidak bisa menggerutu. Tetapi kita harus belajar satu hal, kita juga jangan menjadi orang yang menggerutu. Misalnya kalau kita bilang begini, kok gerejaku ini tidak sama dengan gereja sebelah? Gereja sebelah begini, dan begini. Saudara, saya mau katakan satu hal. Chungkwo sama nggak dengan Meikwo, dengan Amerika? Beda kan? Negara aja itu bisa beda. Ya, dapurnya memiliki dapurnya masing-masing. Keluarga juga beda. Keluarga A dengan keluarga B itu juga beda. Gereja pun juga memiliki warnanya masing-masing. Tetapi yang bisa kita pelajari di sini adalah kita jangan menggerutu. Tetapi kita kerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin. Dan itulah yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu adalah upaya kita untuk membangun kerajaan Allah. Kita pun juga perlu giat untuk mempersembahkan korban rohani kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita mempersembahkan korban rohani kepada Tuhan? Apa saja yang termasuk korban rohani? Setidaknya ada 3 yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama, kita melihat bahwa korban rohani itu adalah persembahan tubuh kepada Allah. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Minggu lalu Pendeta Ponco sudah menjelaskan ini dengan sangat baik. Dan saudara juga dapat melihatnya di Roma 12 ayat yang pertama. Yang kedua, korban rohani itu juga bisa berupa ucapan bibir yang memuji Tuhan dan memuliakan Allah. Kalau misalnya kita lihat di Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan yang ketiga, tindakan kasih dan keterlibatan di dalam pelayanan dan mendukung pekerjaan Allah di dalam doa, daya, dan dana itu juga merupakan persembahan yang disukai oleh Allah. Paulus mengatakan, saudara, menyebut bantuan dari jemaat Filipi itu sebagai suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, kiranya kita bisa melakukan hal ini dan kiranya Allah senantiasa menolong kita dalam melakukan hal ini. Dan kita sampai kepada poin yang kedua, saudara, dalam khotbah hari ini. Ketika berbicara mengenai rencana Allah untuk membangun kerajaannya, maka kita melihat bahwa sesungguhnya gereja itu memiliki yang namanya identitas serta tujuan untuk memproklamirkan kemuliaan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti di perjanjian lama, umat Allah itu harus memiliki gaya hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Umat pilihan yang dari dahulu sampai sekarang itu bukanlah berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pemilihan dari Allah secara langsung. Maka kita melihat sebenarnya ada di ayat 9 yang akan kita bedah mengenai identitas kita ini. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Ini merupakan inisiatif dari Allah secara langsung. Ulangan 7 ayat yang ke-6 itu dikatakan demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Nah, ini bukan pilihan kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang berdaulat memilih kita menjadi umatnya. Dan ini juga disampaikan di ayat selanjutnya, ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Saudara, kita dipilih karena Allah memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Yang bersumber dari kasih karunia untuk mendatangkan kasih karunia kepada orang lain juga. Agar kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara, perbuatan baik. Kita harus ingat baik-baik. Perbuatan baik itu bukan tujuan keselamatan kita. Tetapi perbuatan baik itu adalah dasar dari kita bersyukur kepada keselamatan dari Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu seharusnya yang mendorong kita untuk berbuat baik. Saudara, identitas yang kedua adalah imamat yang rajani. Nah, hal yang menarik dari
di sini adalah kalau misalnya kita ngomongin imamat yang rajani, ternyata kalau misalnya kita lihat di perjanjian lama, imam itu ternyata memiliki tugas sebagai pendoa syafaat yang mewakili umat Tuhan. Sedangkan raja itu sebenarnya memiliki tugas untuk menjadi teladan, diperlihatkan kepada umat Tuhan. Nah maka dari itu menariknya di perjanjian baru kedua hal ini disematkan kepada orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita itu harusnya menjadi pendoa syafaat dan juga menjadi teladan bagi sesama kita. Identitas yang ketiga itu adalah bangsa yang kudus. Nah bangsa yang kudus di sini maksudnya adalah kita dipisahkan dan dikhususkan. Dipisahkan dari bangsa-bangsa lain tetapi juga dikhususkan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Nah pada gilirannya untuk mewujudkan hal ini kita harus wujudkan di dalam kekudusan hidup kita secara moral. Nah perintah ini sangat penting saudara karena kita itu menjadi saksi Kristus yang efektif di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Identitas yang keempat saudara. Umat kepunyaan Allah itu artinya adalah ditebus dan dari kekuatan Allah sendiri. Titus 2 ayat 14 mengatakan bahwa semua ini adalah karena karya Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, identitas ini bukan semata-mata hanya sebagai gelar untuk kita, tetapi tujuan yang utama adalah kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Hal ini yang kita beritakan saudara sebenarnya. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kemungkinan besar Petrus itu mengambil dari Yesaya 43 ayat 21 yang mengatakan umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Dan seharusnya inilah juga yang menjadi dasar tujuan hidup kita. Agar kita memberitakan Injil untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memuliakan Allah? Tentu saja kita memuliakan Allah dengan kesaksian hidup kita, kesalehan kita, kekudusan hidup kita. Dan juga orang melihat bahwa ternyata hidup kita, ketika orang melihat hidup kita itu kudus, maka ketika kita memberitakan Injil, itulah yang menjadi pegangan bagi orang-orang. Ini adalah kebenaran sejati yang diberitakan oleh saksi-saksi Kristus yang hidup. Allah adalah pribadi yang memanggil kita dari kegelapan keluar kepada terangnya yang ajaib. Seharusnya itu juga yang kita beritakan. Terang itulah yang kita beritakan kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Saudara, ketika membuat khotbah ini, saya menemukan sebuah informasi gambar yang lucu saudara. Ini bukan saya saudara ya. Ini namanya Kim Jong Un, Presiden Korea Utara. Dia berkata seperti ini ya. Ini saya pikir ini adalah sebuah guyonan. Melarang warganya bunuh diri, kalau ketahuan bunuh diri akan dihukum mati, kayak gitu. Nah saya menduga keras ini memang guyonan dari netizen. Tetapi berita kali ini bukanlah berita yang bohongan. Berita ini memang ini agak kecil tulisannya. Saya ambil dari Liputan 6, linknya bisa saudara lihat sendiri kayak gitu. Itu sudah saya singkat linknya. Kim Jong Un pada tanggal 16 Desember 2021 itu menghukum mati 7 orang pemuda karena kedapatan nonton K-pop dan juga drakor dari Korea Selatan. Jadi singkat cerita katanya ada beberapa anak pemuda kedapatan itu punya USB, isinya itu sebuah film dan 75 lagu dari Korea Selatan. Jadi kalau misalnya kita tahu Korea itu kan punya yang namanya channel TV-nya sendiri ya. Mereka punya internetnya sendiri, tertutup negaranya memang. Dan orang yang kedapatan nonton drakor dari Korea Selatan itu dihukum mati sama Kim Jong Un. Nah, tetapi bukan hanya orang yang nonton drakor ternyata. Orang-orang yang di Korea Utara yang mengaku bahwa dirinya adalah murid-murid Kristus. Mereka akan langsung dieksekusi, dianiaya, bahkan sampai dihukum mati. Sampai kepada hari ini saudara, menjadi orang Kristen itu adalah tantangan hidup dan mati di Korea Utara. Mereka disiksa di kamp penyiksaan, ada yang dipukuli, diperkosa, bahkan dibunuh kalau mereka mengaku sebagai murid-murid Kristus. Ini kalau kita lihat di Daily Mail, anak umur 2 tahun katanya juga dimasukkan ke kamp penyiksaan karena kedapatan orang tuanya itu mengaku mereka adalah murid-murid Kristus.
Saudara, kita orang-orang Kristen yang ada di negara ini memiliki kehidupan yang lebih baik daripada di Korea Utara. Mereka beriman dan memberitakan iman mereka bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi berada di bawah tekanan hidup dan mati. Maka dari itu seharusnya kita pun juga memiliki satu rasa syukur dan juga keinginan untuk memberitakan Kristus, perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah melalui dua hal sebenarnya gampang. Melalui pemuritan dan juga penginjilan. Mungkin sebagian dari kita berkata, wah ini ngomonginnya soal pemuritan lagi kayak gitu ya. Tetapi ini sebenarnya adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Tertulis di Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. James Bryan Smith bahkan di dalam bukunya The Good and Beautiful Life mengatakan seperti ini. Daripada membahas harga pemuritan ini dan juga penginjilan itu saya tekankan. Akan lebih baik jika membahas betapa merugikannya harga non pemuritan. Yesus tahu bahwa ada banyak orang yang tidak akan melakukan apa yang dia khotbahkan. Dan malah mengejar jalan yang berfokus kepada diri. Saudara, izinkan saya bertanya kepada kita semua di tempat ini. Seberapa pentingnya kerajaan Allah bagi diri kita? Apakah itu lebih penting daripada usaha kita untuk membangun kerajaan diri kita sendiri? Bedakan ya saudara antara kerajaan diri dan juga membangun usaha atau pekerjaan kita. Usaha atau pekerjaan itu adalah mandat budaya dari Allah. Manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, itu sudah bekerja. Tetapi membangun kerajaan diri itu sangat erat hubungannya dengan pemuasan berhala yang ada di dalam hati kita. Maka dari itu dari mimbar ini saya ingin menyerukan kepada kita semua bahwa agar kita mengejar kepentingan Allah. Kalau ada mungkin dari antara kita yang ingin mempersembahkan hidupnya sepenuh waktu menjadi hamba Tuhan, persembahkanlah hidupmu sebagai hamba Tuhan. Kalau engkau terbeban untuk mendukung pelayanan yang ada di gereja, layanilah dengan setia. Ya memang wajar ada gesekan atau konflik, mungkin ada orang-orang yang mulutnya mungkin kurang bisa dijaga. Itu adalah hal yang wajar, tapi karena kita itu mengejar kepentingan untuk kerajaan Allah. Kalau engkau terbeban untuk mendukung pekerjaan Allah melalui dana dan juga daya, berikanlah persembahan dengan setulus hatimu. Dan kalau engkau terpanggil untuk memuridkan orang lain dan juga untuk memberitakan Injil, maka bersandarlah kepada Allah Roh Kudus dan beritakanlah Kristus tanpa keraguan. Saudara, saya akan mereview kembali apa yang kita pelajari di dalam khotbah pada hari ini, ada dua. Yaitu yang pertama adalah gereja itu menjadi fungsi sebagai rumah rohani. Dan yang kedua, gereja memiliki identitas serta tujuan untuk memproklamirkan kemuliaan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita senantiasa.